Halo, selamat siang untuk bagi yang menonton. Di sini saya akan mewawancarai seorang dosen yaitu Pak Evan, dosen PDW. Mari kita lanjut pertanyaannya ya Pak. Oke, Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai keterbatasan komunikasi antara mahasiswa dan dosen? oke. Keterbatasan komunikasi ketika di dalam atau di luar kelas? Mungkin Bapak bisa menjelaskan dua-duanya. Oke, kalau di dalam kelas itu mungkin lebih karena waktu ya, karena kan jam perkuliahan terbatas dan dalam satu kelas itu ada banyak mahasiswanya gitu. Jadi mungkin nggak semua pertanyaan bisa untuk dijawab di kelas. Itu keterbatasan komunikasi yang kelas. Dan kalau di luar kelas bisa jadi karena pekerjaan dosen selain mengajar gitu, kita juga ya di sini di UKDW kita seperti orang ngantor ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan baik itu dari fakultas maupun dari universitas, baik yang secara tuntutan tridharma maupun yang non tridharma. Nah itu mungkin itu jadi keterbatasan gitu. Dan maka dari itu mahasiswa perlu sebetulnya untuk kayak ini sekarang nih kita janjian terus kita bisa ngobrol lebih enak kayak gini. Untuk pertanyaan kedua, mengapa kurangnya tanggapan dari dosen tentang pertanyaan di kelas? Contohnya ketika mahasiswa membutuhkan gambaran untuk penjelasan dari materi yang dosen berikan. Oke, berarti coba saya luruskan ya. Berarti kan sudah dijelaskan, terus mahasiswa butuh tanya nih. Tapi kenapa tidak semuanya dijawab gitu? Iya. Oke, yang pertama bisa jadi karena di dalam satu semester kan ada yang namanya RPS nih. Nah, RPS itu di setiap pertemuan harus disampaikan. Nah, seringkali bahkan contoh nih, Timi sudah pernah ikut MO kemarin kan, manajemen operasional. Dalam satu pertemuan itu ternyata tidak bisa materi itu ditangkap oleh 100% ya memang gitu. Tapi harapan dosen paling tidak ada di atas 60% yang paham tentang ini gitu. Nah, jadinya dosen harus melambatkan mengajarnya diulang lagi yang tidak paham dan itu akhirnya membuat waktu habis ketika di kelas dan akhirnya memang tadi tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Sebagai contoh, kalau itu ada yang tanya tentang masalah ini, biasanya saya akan jawab oke, setelah selesai kelas ya, karena kelas itu kan seperti yang kita tahu kita bareng dengan prodi lain juga gitu kan, kelas akan dipakai untuk kelas berikutnya dan waktu selama 3 SKS itu nggak cukup gitu. Jadi harus setelah kelas atau di luar jam kelas itu kita lebih spesifik untuk membahas apa yang ditanyakan di kelas. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana penggunaan bahasa yang tidak ramah oleh dosen dapat mempengaruhi hubungan siswa dan dosen? Oke, tentang bahasa ya. Bahasa itu sendiri mungkin kita bisa tarik dari ini perspektif saya ya. Jadi dosen itu sendiri ada banyak angkatan, kan kalau mahasiswa sekarang kan kebanyakan Gen Z, dosen sekarang juga sudah ada yang Gen Z juga nih gitu. Nah, antar dosen saja sebetulnya masalah bahasa itu kita juga sering gap gitu, karena beda angkatan gitu. Nah, apalagi dosen yang angkatannya jauh dari mahasiswa sekarang. Nah, perbedaan bahasa tadi mungkin kata-katanya bahasa yang tidak ramah gitu, mungkin itu bahasa yang terlalu formal, akhirnya jadi ada jarak gitu, karena memang perbedaan angkatan itu sangat mempengaruhi gaya komunikasi seseorang, bukan cuma dosen ya, karena di dunia kerja pun juga seperti itu. Pimpinan-pimpinan yang dia sudah generasi boomers mungkin itu, terus harus ngobrol dengan milenial atau Gen Z, itu ada bahasa yang harus kita pahami. Jadi seringkali kita menangkapnya, contoh waktu ketika ada generasi atas yang ngomong sama saya juga mikir ini apakah dia sedang marah atau sedang gimana. Ternyata waktu saya pelajari lebih lanjut, tadi maksudnya bagaimana ya Pak ya, atau Bu bagaimana tadi maksudnya ya, lalu dijelaskan lagi, oh ternyata dia bukannya nggak ramah gitu, itu memang bahasanya dia. Itu yang pertama, masalah generasi. Yang kedua adalah perspektif ya, perspektif sekali lagi ini POV saya. Jadi perspektif seseorang menjadi dosen itu seringkali kalau kita lihat ya, budaya di UKDW dan di beberapa kampus lain itu sedikit berbeda. Kalau di UKDW kita mungkin dosen bisa ramah, bisa berteman dengan mahasiswa, tapi di beberapa kampus lain itu enggak, jadi ada jarak antara dosen dan mahasiswa. Nah, beberapa dosen di sini juga ada yang berkiblat atau mengambil contoh, loh dosen di universitas lain bisa seperti itu ya gitu. Nah, terus mereka pelajari, biasanya ada bahasa yang sepertinya tidak ramah itu, emang sengaja memberi batasan supaya
mungkin bisa lebih dihormati dan sebagainya, karena persepsi orang ketika dia memiliki pekerjaan sebagai dosen itu beda-beda. Ada yang memang mau untuk hal penghormatan, iya, ada yang hanya ingin mengajar atau ada yang hanya ingin bekerja. Jadi yang mana itu tergantung dari pribadi orang itu sendiri. Kalau misalnya saya bertanya terkait dengan pertanyaan ketiga ya, untuk kan semakin ke depan perkembangan semakin maju ya. Sebenarnya sebaiknya apakah dosen yang beradaptasi ataukah mahasiswa atau justru dua-duanya yang saling beradaptasi? Oke, bagus pertanyaannya. Betul, zaman semakin berkembang dan ya bukan di sini statusnya sebenarnya bukan dosen atau mahasiswa lagi, tapi kita manusianya yang memang juga harus beradaptasi. Dosen tidak bisa selamanya harus berkomunikasi dengan cara yang kaku, dan mengajar juga nggak bisa selamanya hanya satu arah gitu. Makanya kalau Timi sering lihat di mata kuliah saya, biasanya saya akan ajak ayo diskusi atau presentasi, mungkin coba pakai bahasamu sendiri gitu. Karena seringkali bahasa yang nggak familiar, bahasa formal itu akhirnya membuat kemampuan terbatas gitu, untuk menangkap itu. Jadi dua-duanya, dan mahasiswanya mungkin juga karena dulu kan selama sekolah dengan guru, mungkin dengan teman-teman menggunakan bahasa yang berbeda dengan di sini, dan ketika di perkuliahan kan kita masuk ke dunia kerja, dan bagaimanapun di dunia kerja akan selalu ada sisi formal gitu. Jadi sama-sama open minded, terbuka untuk yang mahasiswa belajar untuk di dunia kerja besok formal, latihan jadi formal di sini, dan dosen juga ini generasinya sudah beda gitu, tidak bisa dengan cara VOC penjajahan Belanda lagi gitu. Jadi cara mengajar, cara komunikasi juga harus di-upgrade juga gitu. Untuk pertanyaan keempat, apa dampak dari dosen yang tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan pendapat selama mereka diskusi? Oke, dampak bagi dosennya atau mahasiswanya? Ini mungkin untuk dampak mahasiswanya. Mahasiswanya. Oke, kalau dampak bagi mahasiswanya jelas ini ya mungkin ilmu yang disampaikan jadi tidak terserap 100% gitu Pak. Terus mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, akhirnya takut nih gitu, kayak nanti dimarahin nih gitu. Ya itu. Jadi ya ini saran juga untuk nanti dosen-dosen, mungkin kita mulai bisa melihat siapa lawan bicara kita gitu. Karena generasi sekarang ini masih Gen Z ya. Kemarin kita UKDW kedatangan kampus visit dari anak-anak SMA, dan itu sudah Gen Alpha, bahasanya beda lagi gitu. Ya sangat, ya berarti kalau dari saya udah dua generasi di bawah gitu. Nah itu saya sendiri sebagai dosen juga terus belajar gimana cara untuk berkomunikasi gitu. Karena bagaimanapun yang membuat manusia kita, satu ras manusia ini lebih kuat dibandingkan dengan yang lain adalah karena komunikasi kita. Kalau kita mungkin punya visi yang sama tapi kita nggak bisa komunikasi, akhirnya ya seseorang nggak akan sampai ke tujuan yang sama kalau mereka nggak bisa komunikasi dengan baik selama di jalan. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih, menurut Anda, menurut dosen, bagaimana dosen dapat memperbaiki sikap mereka agar mahasiswa merasa lebih nyaman? Oke, memperbaiki sikap ya. Mungkin ini ya, karena saya ada generasi di tengah ya, masih masuk milenial, hampir ke Gen Z. Jadi POV-nya dulu saya bisa mendapatkan ilmu, sebetulnya saya benar-benar menangkap satu pelajaran itu ketika dosennya bisa menggunakan bahasa saya, bahasa generasi milenial waktu itu. Nah itu yang saya terapkan juga ke generasi sekarang. Lalu sikapnya adalah mungkin buat dosen yang tetap ingin menjaga jarak sama mahasiswa, tidak masalah, karena itu kan privasi setiap orang beda-beda ya. Kalau saya sendiri, saya lebih suka untuk berteman ya, di luar kelas kita teman, kita bisa ngobrol, karena dari obrolan yang santai itu bisa ada ilmu yang diajarkan ya, dan nggak hanya di dalam kelas gitu. Nah buat yang mau menjaga privasi, tidak apa-apa, tetap menjaga jarak, tapi perlu diperhatikan lagi, ini adalah tanggung jawab kita sebagai dosen menyampaikan apa yang sudah kita pelajari supaya mahasiswa seharusnya bisa lebih baik dari generasi kita. Siap. Oke, baik, itu saja pertanyaannya Bapak.
Terima kasih sudah berkenan untuk wawancara. Terima kasih juga Tini. Terima kasih sudah menonton. Oke.